Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan kajian kita mengenai masalah puasa. Juga akhir kali yang telah kita kaji adalah mengenai masalah i'tikaf. Dalam kajian kita kali ini, seperti yang saya singgung beberapa waktu yang lalu, kita akan membahas mengenai masalah haji. Karena setelah selesai pembahasan mengenai masalah puasa, terus kita akan membahas masalah haji. Kalau sudah selesai bab haji, berarti selesailah masalah ibadah. Terus kita akan membahas mengenai masalah muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syurutu wujubil haji wa syaraitu wujubil haji sab'atun: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyah wa wujudur rahilati waz zadi wat takhliyatut tariqi wa imkanul masir. Yang artinya syarat-syarat wajibnya haji itu ada 7. Al-islamu, yang pertama Islam, wal bulughu, yang kedua adalah baligh, wal aqlu, yang ketiga adalah berakal, wal hurriyah, yang keempat adalah bebas, bukan hamba sahaya, wa wujudur rahila, yang kelima adalah adanya kendaraan, wazadi, dan bekal, kemudian wa takhliyatut tariq, yang keenam adalah amannya jalan, wa imkanul masir, yang terakhir adalah mungkinnya untuk berangkat ke Mekah. 7 hal inilah yang menjadi syarat wajibnya haji. Kalau sudah terpenuhi 7 hal ini pada diri seseorang muslim, maka dia wajib untuk melakukan haji. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai masalah syarat-syarat wajibnya haji, syarat-syarat wajibnya haji, terlebih dahulu kita membahas mengenai arti daripada haji itu sendiri. Kalau kita tengok dari segi bahasa, al-hajju, kalimat haji ini mempunyai arti al-qasdu, yaitu sengaja untuk melakukan sesuatu. Imam Khalil mengatakan al-hajju kasratul qasdi ila man yu'azzam, yaitu sengaja atau ziarah kepada zat atau orang yang diagungkan dengan banyak, atau sering ziarah kepada orang yang diagungkan atau zat yang diagungkan. Ini menurut Imam Khalil dinamakan haji. Adapun arti haji kalau kita lihat dari istilah yang disebutkan oleh para ahli fikih adalah al-hajju ila baitillahil haram, pergi ke Baitullah Haram, ke Mekah, li'ada'il ibadah, untuk melaksanakan ibadah yang tertentu, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sengaja ziarah atau pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah tertentu, yaitu ibadah yang berupa tawaf, sa'i, wukuf, mabit, dan yang lainnya, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah arti daripada kalimat haji menurut istilah para ahli fikih. Adapun arti dari kalimat umroh menurut bahasa adalah az-ziyarah, ziarah. Kalau Anda mengatakan i'tamara fulanan atau i'tamartu fulanan, berarti saya ziarah ke fulan. Ai zarahu, ziarah ke fulan. Atau
Dalam arti yang lain, menurut bahasa, umrah mempunyai arti al-qasdu ila makanin amir, yaitu pergi ke tempat yang ramai. Ini jadi menurut bahasa kalimat umrah itu mempunyai dua arti. Yang pertama adalah az-ziyarah, yang kedua adalah al-qasdu ila makanin amir, yaitu pergi ke tempat yang ramai. Adapun menurut istilah ulama ahli fikih, umrah adalah al-qasdu ila baitillahil haram. Sengaja pergi ke Baitullahil Haram fi ghairi waqtil haji, pada selain waktu haji, untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah arti daripada umrah. Jadi dari ringkasan atau dari kedua definisi tadi dan dari syarat rukun umrah dan syarat rukun haji, bisa kita lihat perbedaan antara haji dan umrah. Perbedaan yang pertama, perbedaan dari segi waktu. Dari segi waktu, dan perbedaan kedua, perbedaan dari segi hukum-hukum di antara haji dan umrah. Dari segi waktu, haji mempunyai waktu tertentu, yaitu 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Jadi kita boleh melakukan ihram, melakukan ibadah haji dimulai dari bulan Syawal, sudah diperbolehkan. Al-hajju asyhurum ma'lumat, seperti dalam Quran, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu mempunyai bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini cuma 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Adapun hari hanya haji, hari pelaksanaan kegiatan ibadah haji itu sendiri, maka bisa dimulai dari tanggal 8, dari Yaumut Tarwiyah ya. Dari menginap di Mina, terus hari 9 berangkat ke Arafah. Habis itu terus ada mabit di Musdalifah, terus ada mabit di Mina, ada melempar jumrah, ada tawaf, ada sa'i, yang akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Jadi dari segi waktu, haji mempunyai waktu-waktu tertentu. Dikecualikan umrah, berbeda dengan umrah. Kalau umrah bisa kita lakukan sepanjang waktu. Sepanjang tahun adalah waktu untuk umrah. Kecuali waktu yang kita pakai untuk haji bagi orang yang tidak mengumpulkan haji dengan umrah. Bagi orang yang tidak melakukan haji secara kiron, maka setiap tahun adalah waktu untuk haji, kecuali tanggal 9 Dzulhijjah, waktu wukuf itu 10 dan 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari untuk melakukan amalan-amalan ibadah haji, yaitu wukuf dan mabit di Musdalifah, serta mabit di Mina dan melempar jumrah, terus tawaf dan sa'i. Jadi umrah bisa kita lakukan kapan saja tanpa terbatas waktunya, kecuali waktu-waktu yang dilakukan waktu-waktu untuk melakukan ibadah haji, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13. Adapun dari segi hukum perbedaan antara haji dan umrah adalah haji itu ada wukufnya. Haji ada wukuf di Arafah. Kalau umrah tidak pakai wukuf. Haji ada mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Juga ada mabit di Mina, bermalam di Mina. Haji juga ada melempar jumrah. Adapun umrah itu yang ada cuma apa? Datang ke Mekah, dari Miqat terus ke Mekah, niat, terus tawaf, terus sa'i, terus mencukur, selesai umrah. Dalam umrah itu tidak ada apa? Tidak ada wukuf di Arafah, dan tidak ada mabit di Mina, tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada melempar jumrah. Nah, lain dengan haji. Kalau haji itu semua adalah amalan-amalan ibadah haji. Dari segi hukum juga, ibadah haji adalah ibadah yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya hukumnya haji adalah wajib. Hukum haji adalah wajib dan sudah menjadi kesepakatan atau sudah menjadi ijma' para ulama. Untuk hukum umrah, maka di sana masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan umrah itu hukumnya wajib seperti mazhabnya Imam Syafi'i, qaul jadid. Ada yang mengatakan umrah itu adalah hukumnya sunnah seperti mazhab-mazhab yang lain yang akan kita terangkan. Terus zaman atau kapan
diperintahkannya haji, di sana banyak sekali pendapat kapan haji dan umroh ini disyariatkan atau diperintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya haji dan umroh ini diwajibkan pada tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika datanglah rombongan dari kabilah Abdul Qais, yang mana kabilah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Dan kedatangan kabilah ini pada permulaan tahun ke-9. Ketika mereka datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Amurukum bil imani billah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa an tu'tul khumusa minal maghnam." Yang artinya, aku memerintahkan kamu semua bil iman billah, untuk iman kepada Allah dan untuk mendirikan salat dan untuk membayar zakat dan untuk puasa Ramadan dan untuk menyerahkan 1/5 dari rampasan perang yang kamu dapatkan. Lah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk berhaji. Berarti ketika itu haji belum diwajibkan, dan kabilah ini datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada permulaan tahun ke-9. Pada permulaan tahun ke-9 berarti ibadah haji ini pertama kali diwajibkan adalah pada tahun 9, karena hajinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun yang ke-9. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya haji ini disyariatkan atau diperintahkan pada tahun ke-6. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak, diperintahkan pada tahun ke-5. Ada yang mengatakan diperintahkan pada tahun ke-8. Tapi dari semua pendapat yang saya sebutkan tadi, pendapat yang kuat itu mengatakan bahwasanya haji dan umrah ini diperintahkan pada tahun yang ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Tadi telah kita singgung bahwasanya haji adalah diperintahkan. Kalau memang diperintahkan, hukumnya itu apakah sunnah atau wajib? Karena sesuatu yang diperintahkan itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kalau sunnah berarti kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi kalau wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Nah, di sini untuk haji, seperti yang saya sebutkan tadi, ibadah haji hukumnya adalah fardu atau wajib dengan kesepakatan para ulama. Ijma' atau kesepakatan para ulama, ibadah haji hukumnya adalah wajib dan termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam. Jadi salah satu rukun Islam adalah haji. Barang siapa yang ingkar dengan wajibnya haji, berarti orang tersebut dihukumi orang yang keluar dari agama Islam atau orang yang murtad. Wajibnya haji ini adalah bisa kita, kewajiban haji ini bisa, dalilnya bisa kita ambil dari Quran dan bisa kita ambil dari hadis, juga bisa kita ambil dari ijma'. Nah, dalil dari Quran, ayat Quran yang mengatakan bahwasanya haji ini hukumnya adalah wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mewajibkan atas manusia untuk melakukan haji bagi mereka yang mampu untuk berangkat haji. Jadi dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya haji hukumnya adalah wajib, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji kepada orang yang telah mampu untuk melakukannya. Dalam sebuah hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Yang artinya
Bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat, wa shaumi ramadhana. Yang keempat adalah melakukan puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Adapun dalil yang ketiga atas wajibnya haji ini bisa kita lihat dari ijma'. Para ulama telah sepakat, dan kesepakatan ulama ini merupakan dalil, suatu dalil yang tidak bisa ditolak lagi, bahwasanya ulama telah sepakat haji ini hukumnya adalah wajib. Seperti yang dinukil oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya haji ini hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban ibadah haji, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam atau orang yang murtad. Ini adalah mengenai ibadah haji. Terus umrah gimana? Umrah menurut madhabnya Imam Syafi'i, qaul jadid, umrah hukumnya juga wajib dan wajib untuk dilakukan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti dari Sayyidina Umar dan anak beliau Abdullah, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta sahabat Jabir dan sebagian tabi'in seperti Tawus dan yang lainnya. Ini adalah pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang kuat, dan pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul yang jadid, umrah hukumnya adalah wajib. Dalil dari wajibnya umrah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Yang artinya, dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari dalil dari sunnah, dari hadis, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am, jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah menceritakan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang perempuan wajib untuk berjihad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya wajib untuk jihad, tapi jihadnya tidak pakai perang. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Dengan melakukan haji dan melakukan umrah, maka seorang perempuan telah melakukan jihad, dan jihad ini adalah wajib. Jadi umrah berarti hukumnya adalah wajib. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya umrah tidaklah wajib akan tetapi sunnah. Umrah tidaklah wajib akan tetapi sunnah, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dan qaul qadim atau pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau masuk Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya umrah ini hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Baik. Kalau kita katakan bahwasanya haji hukumnya adalah wajib, umrah juga wajib, terus wajibnya itu berapa kali kita lakukan? Nah, di sini para ulama telah sepakat bahwasanya kewajiban kewajiban haji dan umrah ini tidak wajib dilakukan kecuali sekali selama seumur hidup. Kecuali kalau ada orang yang nadar misalnya, dia sudah haji, dia sudah umrah, terus nadar untuk haji, maka hajinya menjadi wajib. Karena sesuatu yang tidak wajib jika dinadari akan menjadi wajib. Nah, jadi para ulama telah sepakat bahwasanya haji dan umrah tidak wajib dilakukan kecuali sekali seumur hidup. Dan sepakatan ulama ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi telah dinukil oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Dalil yang mengatakan bahwasanya
ibadah haji dan umroh ini cuma sekali dilakukan adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad furida alaikumul hajju fahajju. Wahai manusia, telah diperintahkan dan diwajibkan atas kamu sekalian haji, maka pergilah haji. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji ini kita lakukan setiap tahun Rasulullah? Fasakata, kemudian beliau tidak menjawab langsung, tapi diam terlebih dahulu. Hatta qalaha salasan, sampai orang yang bertanya tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali. Sumakola, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, daruni ma taraktukum, walau qultu na'am la wajabat. Artinya kamu jangan banyak tanya. Seandainya saya katakan iya, maka kamu harus haji setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kamu tidak akan bisa melakukannya. Wa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Orang-orang zaman dulu sebelum kamu binasa semuanya karena mereka banyak tanya kepada nabinya. Kalau saya memerintahkan wajib untuk haji, ya sudah, jangan sampai kamu tanya berapa kali ya Rasulullah. Karena pertanyaan tersebut akan memberatkan diri kamu sendiri. Sudah, kalau ditanya, kalau diperintahkan, ya lakukan begitu saja. Cukup sekali berarti. Jangan sampai tanya berapa kali. Nanti kalau saya bilang setiap tahun, maka kamu tidak akan bisa melakukannya. Ini adalah termasuk salah satu bentuk rahmat atau bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, bahwasanya beliau tidak mewajibkan haji setiap tahun, tapi sekali dalam seumur. Maka kita tidak boleh banyak tanya, karena kalau banyak tanya berarti akan memberatkan diri kita sendiri. Wa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi orang-orang terdahulu sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya kepada nabinya dan banyak ikhtilafum al-anbiya, ingin banyak mereka tidak nurut terhadap perintah para nabinya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya memerintahkan kamu untuk mengerjakan sesuatu, maka lakukanlah sebisa kamu. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Dan jika saya melarang kamu untuk mengerjakan sesuatu, maka tinggalkan sesuatu tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Jabir bin Suraqah, annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an umrah. Sahabat Jabir bin Suraqah ini tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umrah ketika beliau haji dan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, Ali amina hadza amril abad. Wahai Rasulullah, umrah yang kita lakukan ini apakah untuk selama-lamanya atau untuk tahun ini saja, tahun besok harus diulangi lagi? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dakhalat al-umrah fil hajj. Umrah itu bisa kita lakukan bersama dengan haji. La bali abad lil abad. Kemudian beliau mengatakan, umrah yang kita lakukan ini adalah untuk selamanya. Berarti umrah itu dalam seumur cukup kita lakukan sekali saja. Sekali saja. Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau memang umroh, haji dan umrah itu wajib, apakah boleh untuk kita akhirkan? Tadi haji dan umrah hukumnya adalah wajib. Terus berapa kali setiap tahunnya? Berapa kali? Kita jawab bahwasanya haji dan umrah ini cukup sekali dalam seumur. Nah, terus kalau memang wajib, apakah harus dilakukan langsung? Kalau sudah mampu harus secepatnya berangkat ke Mekah untuk melakukan haji, untuk melakukan umrah. Apakah boleh ditunda terlebih dahulu? Menurut madhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya haji dan umrah ini tidak diwajibkan secara langsung. Jadi kok orang yang sudah mampu melakukan haji terus wajib langsung untuk berangkat ke Mekah? Tidak wajib. Tapi boleh untuk diakhirkan. Boleh diakhirkan karena waktu untuk melaksanakan haji adalah seumur penuh, itu waktu yang bisa kita pakai untuk melaksanakan haji. Tapi perlu diperhatikan, seandainya ada orang yang sudah mampu untuk berangkat haji, kita katakan dia boleh untuk mengakhirkan hajinya, tapi dengan satu syarat, dia harus azm. Dia harus niat bahwasanya saya akan haji secepatnya kalau sudah selesai urusan saya.
Ya. Dan disunahkan kalau memang sudah istitoah, sudah mampu untuk haji, agar secepatnya melakukan haji, jangan ditunda-tunda kembali. Karena apa? Karena ditakutkan nantinya kalau kita tunda, ajal kan tidak kita ketahui. Kita kan tidak bisa mengetahui kapan kita meninggal. Jangan-jangan kita meninggal nanti setelah 1 jam lagi, kita kan tidak mengetahui. Maka kalau orang sudah benar-benar sudah mampu untuk melakukan ibadah haji, secepatnya untuk daftar dan berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Agar apa? Agar dia terlepas dari tanggungan kewajiban yang dia pikul. Maka di sini para ulama Syafi'iyah mengatakan meskipun haji itu wajibnya adalah alat tarohi, boleh diakhirkan, tapi tetap disunahkan untuk cepat dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an." Yang artinya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk melakukan kewajiban, untuk melakukan kebaikan. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Cepat-cepatlah kamu untuk minta ampunan, untuk melakukan kewajiban. Nah, ini adalah, jadi haji itu menurut mazhab Syafi'i boleh diakhirkan, tidak harus dilakukan secara langsung. Kalau setelah istitoah boleh untuk diakhirkan, tapi dengan syarat satu, yaitu harus niat azam, niat bahwasanya saya kalau sudah selesai urusan saya akan melakukan haji secepatnya. Menurut mazhabnya imam-imam yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mereka semuanya mengatakan haji wajibnya ada alal faur. Yang dimaksud dengan alal faur di sini adalah kalau sudah mempunyai ongkos dan mempunyai harta yang cukup untuk melakukan ibadah haji, maka secepatnya harus melakukan ibadah haji. Kalau diakhirkan berarti dia berdosa. Kalau diakhirkan berarti berdosa. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh para ulama, beliau melakukan haji dalam umur beliau itu sekali saja, yaitu haji wada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan haji sekali saja, yaitu pada waktu haji wada sebelum beliau meninggal. Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umroh? Kalau umroh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah 4 kali, seperti yang disebutkan oleh sahabat beliau, sahabat Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umrah 4 kali. Kalau untuk haji, beliau haji cuma sekali saja, sekali saja. Baik. Hikmah untuk diwajibkannya haji, sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kewajiban haji ini. Kita harus yakin bahwasanya setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam larangan dan dalam kewajiban tersebut menyimpan hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Baik hikmah ini bisa kita ketahui atau tidak bisa kita ketahui. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah, di sana ada maslahah. Baik maslahat tersebut maslahat yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Lah, dalam ibadah haji ini banyak sekali hikmah-hikmah atau maslahah-maslahah yang terdapat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini telah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya agar mereka dalam ibadah haji menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian darinya dari hewan-hewan tadi, dan sebagian lagi berikanlah
untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan memerlukan atau orang fakir. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam haji itu banyak sekali faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Sahabat Ibnu Abbas dalam mentafsiri ayat-ayat ini, beliau mengatakan manafi alahum, yang dimaksud dengan manafi alahum di sini adalah manfaat, baik manfaat dunia atau manfaat di akhirat. Adapun manfaat akhirat adalah faridwanullah. Adapun manfaat yang bisa kita ambil di akhirat nanti dari haji yang kita lakukan adalah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu manfaat yang sangat besar sekali. Adapun manfaat di dunia seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah kita mendapatkan daging-daging dari hewan-hewan yang disembelih dalam acara ibadah haji, yaitu baik hewan-hewan yang disembelih untuk membayar dam atau hewan-hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hewan-hewan yang disembelih pada Idul Adha sebagai hewan kurban. Begitu juga termasuk manfaat-manfaat duniawi yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita dapatkan adalah manfaat duniawi, yaitu berupa perdagangan. Kalau musim haji di Mekah itu sangat ramai sekali orang berdagang. Ini adalah salah satu bentuk manfaat yang bisa kita ambil dari acara ibadah haji ini, dan kalau kita sebutkan satu persatu akan tidak cukup waktunya, karena manfaat yang bisa kita ambil baik manfaat duniawi atau manfaat akhirat itu sangat banyak sekali dalam ibadah haji. Termasuk manfaat yang sangat besar sekali ini adalah berkumpulnya orang muslim di satu tempat. Jadi agama Islam ini akan kuat jika pemeluknya bersatu. Jika pemeluknya bersatu, maka Allah Subhanahu wa taala ingin membersatukan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala membersatukan, menemukan semua umat Islam sekali dalam setahun, yaitu ketika acara ibadah haji. Orang muslim dimanapun akan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji setahun sekali. Juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan umat Islam misalnya seminggu sekali, yaitu dalam sholat Jumat. Sholat Jumat orang Islam bertemu seminggu sekali, melihat keadaan saudara-saudaranya muslim, bisa mengetahui si fulan ini dalam keadaan sehat, si fulan dalam keadaan sakit. Jadi mereka kalau melihat temannya yang membutuhkan akan mereka bantu, atau melihat temannya kesusahan akan mereka bantu, dan kalau melihat temannya yang terjepit misalnya dalam kesulitan akan mereka bantu juga. Ini adalah fungsi daripada pertemuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan umat Islam dari segala penjuru dunia setahun sekali dalam bentuk ibadah haji, dan mempertemukan umat Islam dalam satu kota dalam satu minggu dalam bentuk ibadah salat Jumat. Juga umat Islam Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dalam setiap waktu atau setiap hari 5 kali dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah salat berjamaah. Jadi saya tekankan bahwasanya agama Islam ini akan kuat kalau umat Islam itu bersatu, menyatukan keinginan dan kekuatan, dan hal-hal yang bisa membantu mempersatukan umat Islam ini adalah dengan bentuk-bentuk adanya haji, adanya salat Jumat, adanya salat berjamaah. Ini adalah beberapa bentuk persatuan umat Islam. Hikmah yang lainnya yang bisa kita petik bahwasanya ibadah haji ini adalah akan menumbuhkan yang namanya ukhuwah Islamiyah, akan menumbuhkan persaudaraan sesama muslim, dan memperkuat arti persaudaraan tersebut ketika kita sebagai muslim melihat saudara kita dari tempat-tempat yang lain. Kita tidak bisa melihat saudara-saudara kita yang dari Amerika, dari London,
dari Arab sini, kecuali kita dalam ibadah haji. Ketika kita kumpul di ibadah haji, kita melihat, saya melihat keadaan saudara-saudara saya di Amerika, kita bisa tanya mereka bagaimana keadaan muslim yang ada di sana. Kita bisa tanya kepada mereka bagaimana keadaan muslim yang ada di Somal. Kita bisa tanya kepada mereka kalau mereka berasal dari misalnya dari Irak, kita tanya mereka bagaimana keadaan orang muslim di Irak. Jadi dengan haji ini kita bisa menumbuhkan rasa yang namanya ukhuwah Islamnya, rasa persaudaraan Islam. Kita bisa mengetahui keadaan mereka, keadaan saudara-saudara muslim kita yang ada di segala penjuru dunia ketika musim haji. Sehingga rasa ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim ini sangat kuat bisa kita tumbuhkan kalau kita bisa mengambil hikmah itu sendiri dari ibadah haji yang telah kita lakukan. Termasuk hikmah yang lain adalah bahwasanya ibadah haji ini adalah termasuk salah satu bentuk persamaan. Jadi tidak ada perbedaan antara satu orang Islam dengan orang Islam yang lainnya kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah haji ini baik orang itu pejabat atau orang biasa, orang kaya, orang fakir, orang terpandang atau tidak terpandang, semuanya akan sama. Semuanya akan memakai pakaian putih, semuanya akan sama bersama-sama berkumpul di padang Musdalifah di tengah teriknya matahari, tidak memakai penutup kepala dan memakai pakaian putih. Dengan ini maka di situ akan terbentuk sifat saling sama. Tidak ada perbedaan antara orang Islam baik yang kulitnya putih dengan kulitnya merah atau kulitnya hitam, semuanya adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan satu dengan lain adalah ketakwaannya. Siapa yang takwa dialah yang paling mulia. Jadi ibadah haji ini adalah suatu bentuk bentuk simbol persamaan sama umat Islam, dan banyak sekali hikmah-hikmah dari ibadah haji ini yang bisa kita petik ya dari ibadah haji yang kita lakukan. Kemudian sebelum kita menutup acara kita ini, kita singgung kembali mengenai apa yang telah disebutkan oleh Imam Abi Suja, bahwasanya ibadah haji ini mempunyai syarat rukun, dan syarat wajibnya ibadah haji yang pertama adalah al-Islam. Maka haji ini tidak wajib atas orang yang tidak Islam. Orang selain orang Islam tidak wajib untuk melakukan haji, tapi mereka besoknya akan diazab atau akan disiksa. Bagi orang kafir, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan ibadah haji. Di samping mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman, juga mereka disiksa karena tidak melakukan salat. Mereka disiksa karena tidak melakukan zakat. Mereka disiksa karena tidak melakukan haji. Mereka disiksa karena tidak melakukan salat. Karena al-kafir, orang yang tidak beragama Islam, mereka adalah mukallaf fi furu'is syariah. Mereka itu kena kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh orang Islam. Cuma kewajiban ini tidak sah kecuali kalau mereka sudah masuk agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Masalakakum fi saqar." Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang ada di neraka Sakor, "Apa yang menjadikan kamu masuk ke neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Qalam nakum minal musallin." Kita tidak melakukan salat. Nah, berarti mereka ini diazab karena tidak melakukan sholat dan tidak membayar zakat dan tidak berpuasa dan tidak melakukan haji. Adapun orang yang murtad, naudzubillah, jika ada orang yang beragama Islam terus keluar dari agama Islam, maka orang tersebut wajib untuk melakukan haji dan umroh. Jika ketika waktu murtad itu dia mempunyai kemampuan untuk haji dan umrah, maka kalau dia kembali kepada Islam lagi, dia wajib untuk melakukan haji dan umrah yang dia tinggalkan semasa dia murtad. Meskipun dia ketika kembali ke Islam menjadi orang miskin kembali, maka dia wajib untuk secepatnya melakukan haji dan umrah, berusaha sebagaimana mungkin untuk secepatnya melakukan haji dan umrah. Syarat yang kedua adalah al-aqlu. Orang yang wajib untuk melakukan haji adalah orang yang berakal.
Kalau orang gila, maka tidak wajib untuk melakukan haji. Bagaimana dia bisa melakukan haji? Orang gila tidak bisa diajari syarat rukunnya haji, maka dia tidak wajib untuk melakukan haji. Syarat yang ketiga ada al-bulugh. Orang tersebut adalah orang yang sudah baligh. Adapun anak kecil yang belum baligh, maka dia tidak berkewajiban untuk haji. Seandainya ada anak kecil belum baligh terus haji bersama bapak ibunya, maka nanti kalau dia sudah dewasa, sudah baligh, dia harus mengulangi hajinya lagi. Harus mengulangi hajinya lagi. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib haji karena Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, rufi al-qalamu an salasin anis sabi hatta yablugh wa anin naimi hatta yastayqid wa anil majnuni hatta yabra. Yang artinya al-qalamu rufi al-qalam, pena itu diangkat. Artinya segala bentuk perbuatan yang dilakukan tiga orang ini tidak dicatat oleh malaikat. Yang pertama adalah as-sabi hatta yablugh, anak kecil sampai dia itu bisa baligh. Berarti anak kecil selagi belum baligh maka tindak tanduknya tidak dicatat oleh malaikat, maka dia artinya tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah. Tidak kewajiban untuk melakukan ibadah. Wa alinaimi hatta yastayqid, begitu juga dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anil majnuni hatta yabra, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Syarat berikutnya adalah al-hurriyah. Orang yang wajib haji adalah orang yang sudah merdeka, bukan hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak bisa melakukan haji kecuali atas izin tuan yang memilikinya. Dan hamba sahaya tidak mempunyai harta untuk berangkat haji karena segala bentuk harta yang dia miliki adalah milik daripada tuannya. Kemudian syarat yang lainnya adalah wujudur rahilah, adanya adanya kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke Mekah. Kalau seandainya tidak ada kendaraan, maka dia tidak wajib untuk haji. Wazat, dan dia memiliki ongkos untuk haji, begitu juga dia memiliki ongkos atau ongkos kebutuhan yang untuk orang yang ditinggalkan, untuk keluarga yang ditinggalkan. Di samping dia memiliki ongkos untuk berangkat haji, juga dia memiliki uang saku untuk kehidupan dia ketika berada di Mekah, juga untuk biaya keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Kalau sudah memiliki uang yang cukup untuk hal-hal tersebut, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Wa takhliyatut thariq, dan amannya jalan. Jalannya aman, bisa ditempuh. Misalnya kalau jalannya tidak aman, maka tidak wajib haji. Misalnya kalau dalam keadaan perang misalnya di Arab terjadi perang, sehingga ditakutkan kalau pesawat lewat akan kena bom misalnya, maka kalau seperti ini maka orang tersebut tidak berkewajiban untuk melakukan haji. Jadi salah satu syarat wajibnya haji adalah jalannya itu aman. Terus yang terakhir adalah wa imkanul masir, mungkin untuk berangkat ke Mekah. Orang yang mau haji itu bisa untuk berangkat ke Mekah. Artinya waktu yang ada itu cukup untuk berangkat ke Mekah. Seandainya misalnya dia bisa untuk mempunyai istito'ah, misalnya pada haji itu kan pada bulan Dzulhijjah, dia tidak punya ongkos, tidak punya uang. Ternyata ketika pendaftaran sudah ditutup baru dia mempunyai uang. Nah, maka belum kewajiban haji. Belum berkewajiban untuk haji karena dia tidak mungkin untuk berangkat ke Mekah langsung karena waktunya tidak cukup. Juga disyaratkan orang tersebut bisa naik pesawat. Misalnya kalau orang tersebut tidak bisa naik pesawat, misalnya orang lumpuh, orang jompo misalnya, atau orang yang sangat tua sekali, maka dia tidak berkewajiban haji untuk haji berangkat ke Mekah, tapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk haji bersama, untuk menghajikannya. Sekian cukup sekian kajian kita yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita kali ini, dan insyaallah untuk pertemuan kita pada minggu yang akan datang kita akan membahas mengenai rukun-rukunnya haji. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.